Shalom, Tuhan Yesus dalam hati. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 11 Februari 2025, saya dalam firman Tuhan, Galatia 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat yang ke-18, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kami. Saudara-saudara, amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Selasa tanggal 11 Februari 2025. Di Galatia 6 ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu. Jadi kalau ada orang yang kita melihat, ya, melakukan satu pelanggaran, ya Bapak Saudara, kedapatan, ya, kita yang rohani menegur, ya Bapak Saudara, memimpin orang itu ke jalan yang benar, ya. Kasih tahu supaya tidak terulang lagi apa yang dia perbuat, ya. Dalam roh lemah lembut, ya. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan, ya. Dengan lemah lembut, ya. Orang-orang yang rohani, ya. Menegur orang-orang yang bukan rohani, dengan perkataan lemah lembut, Bapak Saudara. Apabila dia berbuat salah, ya Bapak Saudara, doakan dia, ya. Karena doa itu penuh kuasa, Bapak Saudara. Ya. Di ayat kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ya. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita harus bertolong-tolong. Kalau ada orang punya masalah beban, kita tolong dia, meringankannya. Kalau dia kekurangan makanan, kita kasih dia. Atau dia sakit, kita mendoakan dia. Ya, bertolong-tolonglah. Ya. Itu hukum Kristus, Bapak Saudara. Jadi kita mengikutinya saja. Di ayat yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi kita hidup dalam Tuhan, kita harus berarti, supaya kita tidak menipu diri kita sendiri. Kalau kita menjadi pelaku firman, ya itu memang ada ayatnya. Yakobus 1 ayat 20. Ya. Jadi firman Tuhan harus disampaikan, diberitahukan. Ya. Di ayat 9, Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jadi janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, Bapak Saudara. Ya. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ya, jadi kita harus berbuat baik, Bapak Saudara. Ya. Jika kita tidak menjadi lemah, di hidup di dalam Tuhan harus begitu, Bapak Saudara. Harus kuat dimanapun kita berada. Ya, Bapak Saudara. Ya. Di ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Ya. Jadi selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik.
kepada sesama, kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, Bapak Saudara, jadi firman Tuhan harus disampaikan, dilakukan, dimanapun kita berada. Ya, di Galatia 6 ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi kita harus lahir baru, ciptaan baru, ya, bersama Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya Bapak Saudara. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Ya, jadi kita adalah milik Tuhan. Ya, bangsa Israel dipilih oleh Tuhan. Ya, kita juga dipilih oleh Tuhan. Apabila kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-17 selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Jadi di dalam diri kita ada Tuhan Yesus, ya, ada Roh Kudus. Ya, Bapak Saudara, jadi bersukacitalah kita. Ya, ada kasih Tuhan Yesus yang menyertai kita. Ya, di ayat yang ke-18, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kami, saudara-saudara. Amin. Jadi kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita dimanapun kita berada. Ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 11 Februari 2025, di Galatia 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Saudara-saudaraku, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga diri sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kami, saudara-saudara. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.